Ya, terima kasih kepada Ibu Darlin dan Pak Eros atas presentasinya yang sangat informatif. Eh, Baik, pada sesi ini saya akan menjelaskan use case ya, use case app development di Alibaba Cloud. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai loyalty. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Halim Munawar. Saya ya sebagai senior software engineer saat ini diamanahkan di Dana untuk lead development-nya loyalty app. Agenda untuk presentasi hari ini, saya pertama akan menjelaskan mengenai apa itu Dana loyalty, kemudian bagaimana arsitekturnya implementasinya di Alibaba Cloud, dan bagaimana flow development loyalty itu sendiri ketika kita develop di cloud. Oke, langsung. Pertama, mengapa sih ada apa program platform loyalty ini di Dana? Pertama, kita ingin menjual selling point ke merchant agar merchant itu mau join dengan Dana gitu. Jadi program loyalty ini pertama untuk menarik merchant, karena dengan program loyalty ini merchant bisa mendapatkan platform loyalty gitu ya dengan gratis ketika dia join sebagai merchant-nya Dana. Yang kedua adalah untuk menarik user untuk menggunakan aplikasi Dana. Karena dengan menggunakan Dana ini, user mendapatkan manfaat lah gitu dari program loyalty ini gitu. Dia bisa mendapatkan poin, mengumpulkan poin, kemudian bisa menukar poin tersebut menjadi voucher yang bisa dia gunakan untuk belanja di merchant yang bergabung dengan loyalty-nya Dana. Dan yang ketiga adalah di sisi merchant, dia dapat mendapatkan informasi mengenai perilaku dari konsumernya ketika belanja gitu ya di merchant dia. Misalnya untuk yang paling banyak belanja itu dari gender male atau female, kemudian total spendingnya itu misalnya by gender ataupun by age itu seperti apa gitu. Nah, itu bisa didapatkan. Kemudian bisa juga melihat trennya ya, tren penggunaan aplikasi Dana ini digunakan untuk belanja di merchant tersebut seperti apa. Kemudian yang keempat adalah untuk membangun hubungan yang panjang gitu ya dengan user. Ini tujuannya agar menjaga retensi user dalam menggunakan aplikasi Dana dan juga menjaga loyalitas user terhadap merchant tersebut gitu. Nah, flow-nya seperti apa program loyalty ini? Jadi pertama, user diharuskan untuk membuat loyalty card gitu. Nah, ini dapat langsung dilakukan di aplikasi Dana gitu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah menginstal Dana, itu ada paling bawah ada menu Pocket, kemudian nanti ada bagian tab loyalty card. Di situ akan ditampilkan loyalty card apa aja yang sudah join di Dana, merchant-merchant apa aja. Kemudian dari situ kita dapat membuat loyalty card tersebut. Nah, setelah kita membuat loyalty card, ketika kita berbelanja di merchant tersebut dan belanjanya itu menggunakan Dana sebagai metode pembayaran, kita akan mendapatkan poin untuk merchant tersebut. Seperti itu, kemudian kita bisa mengumpulkan poin tersebut, meredeem poin tersebut ke voucher, dan menggunakan voucher tersebut untuk belanja kembali di merchant tersebut. Kurang lebih seperti itu flow-nya. Kemudian di loyalty ini ada ada dua platform utama. Yang pertama itu di Pocket. Di Pocket ini yang digunakan oleh pengguna-penggunanya Dana gitu ya. Jadi di sini kita bisa membuat kartu, kemudian kita bisa menukarkan poin itu menjadi voucher, dan ketika digunakan di redeem nanti vouchernya akan muncul gitu ya, akan muncul di tab voucher, dan ini bisa kita langsung gunakan ketika membayar menggunakan aplikasi Dana. Dan kedua, kita ada aplikasi back office-nya. Aplikasi back office-nya ini digunakan oleh tim campaign ops kita gitu ya, untuk onboarding merchant-nya, kemudian untuk mengkonfigurasi program loyalty-nya itu sendiri, kemudian mendaftarkan
reward-rewardnya ya untuk setiap merchant itu seperti apa. Kemudian sistem komponennya apa di loyalty itu, di sisi back-end kita ada loyalty pocket, kemudian ada loyalty back office. Ini adalah front-end kita ya, front-end kita yang melayani loyalty pocket ini melayani aplikasi di sisi mobile app, dan loyalty back office ini adalah front-end yang melayani di sisi untuk back office, diakses dari web browser. Kemudian di depan kita ada loyalty gateway. Loyalty gateway ini bertindak sebagai API gateway kita yang menerima request-request data dari mobile app, kemudian dari aplikasi back office, maupun dari Dana Core itu sendiri gitu. Kemudian dari loyalty gateway ini nanti request-request tersebut akan diteruskan ke service-service yang ada di loyalty backend. Dan nanti di layer terakhir itu ada persistent layer-nya, kita menggunakan database, ada Redis-nya, ada message broker-nya. Seperti itu. Oke, jadi external system-nya ini kita ada Dana mobile app, itu yang di aplikasi mobile-nya, kemudian ada web browser untuk back office-nya, dan ada Dana Core. Dana Core ini ada sistem Dana itu sendiri yang nantinya akan mengirimkan notifikasi, transaksi, dan voucher. Nah, di sini saya menjelaskan request apa aja sih yang diterima oleh sistem royalty. Yang pertama itu terkait patch request di loyalty pocket, kemudian di loyalty back office, kemudian ada data request juga, dan ada transaksi dan voucher notification yang dikirimkan dari sistem Dana itu sendiri. Kemudian dari outbound, ada outbound request-nya. Outbound request-nya ini ada loyalty notification. Jadi kalau misalnya user itu mendapatkan poin, kita akan mengirimkan notifikasi ke Dana Core ini yang selanjutnya akan dikirimkan ke mobile app ini notifikasinya kalau dia mendapatkan poin loyalty tersebut. Kemudian ada voucher consult dan voucher apply. Ini digunakan untuk mendaftarkan reward untuk setiap loyalty tersebut. Seperti itu. Bagaimana implementasinya di sisi cloud? Di sisi cloud kita mengimplementasikannya di Alibaba Cloud. Di Alibaba Cloud kita membuat ada 2 VPC. VPC itu seperti private network, private logical network yang kita buat di Alibaba, di mana itu hanya bisa diakses oleh host-host yang ada di VPC tersebut. Kita membuat 2 VPC, ada VPC stateless dan VPC stateful. VPC stateless ini itu digunakan untuk host-host terkait app kita, gitu, terkait app kita yang kita implementasikan di Kubernetes cluster. Kemudian VPC stateful ini untuk host-host database kita, kemudian Redis dan Kafka. Seperti itu. Kemudian untuk Kubernetes cluster-nya kita menggunakan Alibaba ACK, Alibaba Cloud untuk Kubernetes Service. Kemudian kita juga menggunakan Alibaba Cloud Registry untuk menyimpan image-image dari Docker service-service kita. Di dalam app-nya ada beberapa, ada front end-nya, ada untuk pocket-nya, kemudian ada loyalty gateway-nya, ada back office, ada pocket, dan ada engine. Dan masing-masing service ini itu diintegrasikan menggunakan service mesh Istio yang bertindak sebagai service discovery, kemudian untuk circuit breaker, untuk load balancing, nah itu kita menggunakan service mesh Istio. Kemudian kita juga menggunakan OSS untuk menyimpan data-data image gitu. Dan di sini ada log service. Jadi nanti log-log yang seperti dijelaskan Pak Eros tadi, log-log dari aplikasi kita itu nanti akan dikirimkan ke log service-nya Alibaba. Di sini untuk monitoring apakah ada error, kemudian untuk analisis juga dan alerting juga. Seperti itu untuk arsitekturnya. Kemudian saya akan menjelaskan
penggunaan middleware di loyalty ini. Pertama kita menggunakan Kafka. Kafka ini kita menggunakan solusi yang disediakan oleh Alibaba agar proses untuk provisioning server yang itu sendiri kita tidak repot lagi gitu. Jadi kita tinggal konfigurasi aja. Nah, sebelumnya kita tidak menggunakan message broker. Jadi ketika ada request mengenai transaksi dari Dana, kemudian ada penggunaan voucher dari Dana yang terkait loyalty, itu pertama akan ditangani oleh Notify Processor ini. Notify Processor Service ini akan melakukan validasi, kemudian akan melakukan autentikasi, dan akan melakukan validasi signature dari request yang dikirim oleh Dana Core ini. Apabila request-nya itu valid, maka Notify Processor akan mengirimkan request melalui REST API ke engine. Engine ini akan melakukan calculate point, kemudian generate point, dan akan mengirimkan notifikasi apabila user tersebut mendapatkan poin. Nah, di sini komunikasi antara Notify Processor dan engine itu tadinya menggunakan REST API dan I/O blocking gitu ya. Jadi sebelum Notify Processor ini mendapatkan respon dari engine, thread untuk menangani request dari Dana Core ini akan tetap menggantung gitu ya. Nah, ini akan mempengaruhi kemampuan Notify Processor dalam menerima jumlah request per second-nya. Oleh sebab itu kita karena cukup banyak ya transaction notif yang dikirim ke Notify Processor ini dan kita khawatir akan performansi dari Notify Processor ini, akhirnya kita mengimplementasikan message broker gitu antara Notify Processor ke engine gitu. Nah, jadi dari Notify Processor dia tidak akan menunggu respon dari engine, dia hanya akan mempublish message untuk transaksi notification dan voucher notification ini ke Alibaba MQ4 Kafka. Ketika Kafka clusternya ini sudah memberikan respon delivery message-nya itu sukses, Notify Processor bisa langsung mengirimkan respon kembali ke Dana Core. Nah, ini bisa meningkatkan performansi dari Notify Processor itu sendiri dalam menerima request dari Dana Core. Itu pertama use case untuk menggunakan Kafka. Yang kedua, kita menggunakan middleware yang disediakan oleh Alibaba Cloud, yaitu Apsara DB untuk Redis. Use case-nya ini adalah kita menggunakan untuk distributed locking gitu. Karena banyak suatu flow gitu yang intinya satu flow yang akan menggunakan data yang sama gitu. Contohnya di sini redeem dan transaction. Di sini kalau kita menerima redeem request, maka yang proses yang dilakukan adalah kita pertama akan memvalidasi request-nya. Kita akan membaca data user loyalty untuk mendapatkan informasi poin dari user tersebut. Kemudian apabila poinnya itu mencukupi untuk proses redeem, kita akan mereduce poin user tersebut. Mereduce, kemudian kita akan menulis ke database kembali. Jadi di proses redeem ini kita akan membaca poin loyalty user, kemudian kita akan mendecrease poin user tersebut. Nah, berikutnya ada lagi proses untuk memproses transaksi. Memproses transaksi ini adalah kita sama membaca, tapi kita menambah poin dari user tersebut. Nah, bisa dibayangkan kalau misalnya dua proses ini itu dilakukan secara bersama-sama untuk user yang sama. Nah, ini akan menyebabkan potensi adanya dirty reads gitu. Di mana misalnya proses transaction notification request ini akan membaca data user sebelum dikurangi gitu di proses di atas. Sehingga hasil akhirnya pun nanti tidak konsisten gitu. Nah, untuk menanggulangi hal tersebut, kita menggunakan Redis
untuk mekanisme lock tersebut gitu. Jadi sebelum memproses request, kita akan meng-acquire lock dari Redis tersebut untuk data user loyalty tertentu. Gitu. Setelah data user loyalty-nya ini diproses, kita akan merilis lock tersebut. Gitu. Apabila ada proses yang paralel seperti ini bersamaan, proses yang kedua itu akan menunggu sampai lock-nya itu dirilis. Baru dia bisa memproses data request-nya itu kembali gitu. Nah, ini akan menjamin datanya konsisten di akhir gitu. Oke, itu mengenai tadi mengenai implementasinya di cloud seperti apa untuk loyalty ini. Sekarang bagaimana day-to-day development-nya aplikasi ini di Dana. Jadi di Dana itu kita menggunakan agile metodologi, tepatnya kita menggunakan metode Scrum. Gitu. Dalam setiap cycle sprint itu prosesnya dibagi menjadi 5, ada mendefinisikan produk, kemudian mendevelop, melakukan testing, release, dan melakukan operate and monitor. Pada setiap proses ini ada role-role yang terlibat untuk melaksanakan proses-proses ini. Ketika mendefinisikan produk itu biasanya yang menderive-nya itu adalah dari business manager. Dari bisnis ini memiliki bisnis direktif gitu. Misalnya ingin meningkatkan user yang membuat loyalty gitu. Dan dia mungkin akan membuat fitur kita bisa snap receipt nih. Selain transaksi menggunakan Dana, user bisa dapat poin dengan memfoto receipt ketika dia setelah belanja di merchant tersebut. Nah, direktif dari business manager ini biasanya diolah oleh product manager dan developer lead untuk menentukan fiturnya seperti apa. Gitu. Nah, setelah ditentukan fiturnya seperti apa dan dibuat dokumennya, sistem analis dokumennya, tahap berikutnya adalah develop. Pada fase develop ini yang terlibat adalah project manager, kemudian product manager, developers, dan QA engineers. Di sini project manager akan memantau pelaksanaan proyek tersebut, pelaksanaan transaksinya apakah sesuai dengan timeline. Kemudian product manager akan bertindak sebagai konsultan gitu. Apabila ditemukan ketika develop ini ada fitur-fitur yang mungkin tidak bisa diimplementasikan gitu. Ataupun ada opsi-opsi lain gitu ya, misalnya yang dirasa lebih baik dan ide itu ditemukan ketika pada fase develop. Nah, kemudian ada developers yang mendevelop dan QA engineer di sini akan mulai membuat test case analysis. Kemudian selanjutnya setelah develop, kodenya sudah dideploy di test environment, ini selanjutnya QA engineers yang akan melakukan testing tersebut, baik secara otomatis maupun manual. Dan apabila sudah lulus testing dan QA engineer sudah sign off, berikutnya kita akan rilis ke production environment. Gitu. Dan setelah itu akan dioperate dan dimonitor oleh usernya. Dalam hal ini oleh campaign ops yang akan melakukan operasi loyalty tersebut. Nah, ini adalah model Git branching gitu ya, atau Git flow di loyalty. Kita ada branch namanya master, kemudian hotfix, fitur, dev, seperti itu. Jadi ketika ada fitur baru, kita akan melakukan branching dari master ke fitur X ini. X ini adalah nama fiturnya. Kemudian fitur X ini akan di branch lagi ke masing-masing developernya. Dalam hal ini adalah A dan B. Kemudian di-develop oleh developernya, kemudian nanti akan di-merge ke branch fitur. Branch fitur ini yang akan nanti di-deploy di test environment. Kemudian nanti dari branch fitur ini akan di-merge lagi ke hotfix, ke master.
dan di master ini nanti akan dites di seed environment. Apabila ada problem, itu akan dibensin ke hotfix dan akan dikembalikan ke seed lagi gitu. Ketika di seed-nya ini udah oke, kita akan melakukan tagging, dan tagging ini yang akan di-deploy di production environment. Seperti itu. Dan bagaimana CI/CD flow-nya itu kurang lebih seperti ini. Jadi ketika ada proses merging dari branch dev ke fitur, itu pertama ada manual code review oleh tech lead-nya. Kemudian kita ada automatic code review menggunakan SonarQube, mengecek seperti code smell ataupun coverage dari unit testnya. Nah, yang ini rencananya akan kita implementasikan, namun belum kita implementasikan. Nanti ketika merge itu kita akan melakukan seperti yang Mas Eros bilang tadi, ada namanya static application security testing. Itu kita akan sertakan di CI/CD flow kita ketika melakukan merge dari dev ke fitur. Seperti itu. Kemudian ketika kode ini sudah di-merge di fitur, itu dari code repo kita akan trigger webhook ke Jenkins. Ke Jenkins. Kemudian Jenkins akan melakukan build Docker image, dan dia akan push image ke Alibaba Container Registry. Kemudian dari Jenkins itu sendiri kita juga akan meng-execute Helm. Helm ini akan melakukan deploy ke Alibaba Container Service gitu ya. Itu nanti tergantung branch-nya. Kalau misal dari fitur, itu akan kita deploy ke test. Kemudian kalau misal dari master, kita akan deploy-nya ke seed gitu. Nah, nanti setelah di-deploy, itu QA akan melakukan testing baik secara manual maupun otomatis gitu ya. Nah, untuk production itu sendiri saat ini kita tidak melakukan implementasinya itu secara langsung gitu ya sampai deployment, tapi hanya sampai ke build image dan di-push ke container registry. Nanti dari pihak SRE engineering-nya atau DevOps engineering-nya, dia akan secara manual mengexecute mengexecute job di Jenkins untuk mendeploy ke production environment. Nah, ini pun akan dites lagi oleh QA engineer. Kira-kira seperti itu deployment flow dan quality assurance-nya yang saat ini kita implementasikan di Loyalty App. Terima kasih.